Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tema lanjutan dari kisah hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita beri judul pada penggalan kisah ini dengan menunjukkan diri kuat di hadapan manusia. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah mendengarkan cerita dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tahun 9 Hijriah tidak melakukan haji. Dan di tahun ke-10 Hijriah maka diumumkanlah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat haji. Maka datanglah orang-orang dari berbagai penjuru kota, dari berbagai penjuru daerah datang ke Madinah untuk bersama-sama berangkat haji menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah yang sangat banyak sekali. Mereka semua ingin berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena tidak tahu cara berhaji, ya, karena mereka adalah orang-orang yang sudah berhaji bahkan sejak sebelum Islam datang. Ya. Namun mereka ingin meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari setiap ucapan dan setiap gerakan yang dilakukan oleh beliau dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah haji ini. Ketika sampai di Dzulhulaifah yang kira-kira 13 km dari Madinah, yang kalau berjalan kaki kurang lebih 3 jam, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Dzulhulaifah, padang ilalang, banyak rumputnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sana. Dan sebagian mengatakan bahwasanya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah salat sunnah ihram, dan ada yang mengatakan bahwasanya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salat wajib. Ketika itu telah tiba waktu salat, maka beliau salat. Dan di Dzulhulaifah tersebut terjadi kejadian besar, yaitu di mana istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Asma binti Umais, melahirkan seorang putra, ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya Asma binti Umais berangkat haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil, ya, bukan dalam kondisi baik-baik saja. Dan orang-orang yang berangkat haji atau umroh dalam keadaan hamil pasti merasakan kesusahannya. Bahkan ibu-ibu yang tidak haji atau umrah saja ketika hamil mau tidur, ya, klesak-klesek, tidak bisa tidur, ya. Tapi ini adalah semangat seorang wanita sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertalbiyah dengan talbiyah yang sangat luar biasa, hanya menisbatkan semua niat baik beliau, niatan haji beliau untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan menisbatkan kenikmatan, menisbatkan pujian, dan menisbatkan kekuasaan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Kemudian ya, lazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menggunakan talbiyah ini, ya, terus bertalbiyah, terus menisbatkan kenikmatan, pujian dan kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan bahwasanya niatan haji, niatan umroh yang beliau lakukan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Beliau mengatakan kami datang dengan penuh sukarela, dengan penuh sukacita, dengan penuh keridhaan dan kerelaan untuk mendatangi undanganmu ya Allah. Ya. Qala Jabir radhiyallahu anhu, kemudian kita lanjutkan, walasna nanwi illal hajj, dan kita tidak ada niatan kecuali haji. Lasna na'riful umrata, dan kami belum tahu umroh saat itu. Ya. Jadi kata Jabir bin Abdullah, kami belum tahu umroh saat itu. Tidak ada niatan bagi kami kecuali haji saja. Ya, maksudnya dari perkataan Jabir bin Abdullah, sebagaimana kata Imam An-Nawawi, ini dalil bagi sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya haji ifrad itu lebih afdol, ya, haji saja. Namun sekali lagi bahwasanya kita dianjurkan untuk haji dan umroh dengan tamattu, ya, kalau di kita, ya. Sedangkan sebagian ulama memakai kalimat Jabir bin Abdullah ini untuk menunjukkan bahwasanya hajinya Nabi dan para sahabat adalah haji ifrad, begitu. Baik, kemudian apa maksud perkataan Jabir bin Abdullah? Dulu kami tidak tahu tentang umroh, ya. Dulu kami tidak tahu tentang umroh, ya. Maksudnya yang pertama adalah aima al haji. Kami tidak tahu ada umroh kalau bersama dengan haji, ya. Ini maksud pertama. Maksud kedua, aila narol umrata fi ashhuril hajj. Kami tidak tahu ada umroh di bulan-bulan haji. Ya. Kapan itu bulan haji? Ada ada bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Bulan haji ada 3 saja, ya. Ya. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Baik. Maksudnya di bulan itu tidak ada umroh, kata Jabir bin Abdullah. Jadi maknanya ada dua. Maknanya dua, bahwa tidak ada umroh bersama haji, atau di bulan haji tidak ada umroh. Itu maksud perkataan Jabir bin Abdullah, kami tidak tahu umroh sebelumnya. Maksudnya bersama haji atau di bulan-bulan haji. Wa kana ahlul jahiliyati ya'dunal umrata fi ashhuril haji min afjaril fujuri. Dan dulu masyarakat jahiliyah sebelum datang Islam ada anggapan kalau ada orang kok umroh di bulan haji, maka dia telah melakukan perbuatan dosa yang paling keji, ya. Afjaril fujuri, ya. Bisa jadi seperti anggapan berbuat zina misalkan. Orang pada zaman sekarang berbuat zina termasuk perbuatan yang sangat tidak baik, ya. Perbuatan yang sangat memalukan, perbuatan yang sangat dosa sekali. Meskipun ada banyak dosa yang lainnya yang lebih besar. Nah, masyarakat jahiliyah menganggap umroh di bulan haji dulu juga dosa yang sangat besar sekali, gitu. Dosa yang sangat besar sekali. Baik. Baik. Kemudian waqat rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna sahabata kharaju ma'ahu la ya'rifuna ilal hajj. Ya. Bahwasanya para sahabat berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kecuali ya berhaji saja. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam lahum wujuhal ihram. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat beberapa cara berihram. Ada yang haji saja, ada yang haji bersama umroh tanpa tahallul, ada yang haji bersama umroh dengan tahallul di tengah-tengah. Wajawazalahumul i'timar fi ashhuril hajj, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan ada umroh di bulan haji. Ya, ini adalah fungsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang merubah struktur pola pikir dan keyakinan sebuah masyarakat. Ya, yang tadinya mereka menganggap ini sesuatu yang sangat tidak baik, akhirnya diubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, orang-orang yang memiliki kebijakan seperti ini memiliki kekuatan untuk bisa mengubah sesuatu, ya, maka sesuatu yang cukup bagus apabila bisa merubah pola pikir seseorang, pola pikir masyarakat, keyakinan seseorang, keyakinan masyarakat, maka ini sesuatu yang bagus, ya. Meskipun dalam hal ini nanti akan ada banyak pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah Ka'bah sebagaimana bangunannya Nabi Ibrahim. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin, ya, la ja'altul Ka'bata ala qawaidi Ibrahim. Seandainya umatmu ini, wahai Aisyah, tidak baru saja masuk Islam, artinya imannya sudah kuat, pasti Ka'bah ini akan aku ubah bentuknya, tak sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena bentuk Ka'bah yang dulu di pondasi Nabi Ibrahim, Hijri Ismail, itu juga berupa bangunan, bukan hanya sekedar kotak seperti itu. Tapi kotak plus setengah lingkaran itu adalah bangunan semuanya. Tidak hanya sekedar kotak tersebut. Nah, dulu Quraisy hanya membangun kotak tersebut karena kekurangan dana untuk membangun Ka'bah ketika itu. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merubah, takut ada masalah-masalah di tengah masyarakat. Ya. Tapi pada intinya apabila seseorang bisa merubah sebuah keyakinan tertentu, maka itu sesuatu yang cukup baik apabila setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah dari keyakinan yang tadinya umrah itu tidak ada di bulan haji. Kemudian beliau mengatakan, man ahabba an yuhilla bi umratin fal yuhilla. Barang siapa yang ingin berniat umroh, maka silahkan umroh aja, tidak apa-apa. Nanti disambung haji setelah itu. Artinya diminta untuk tamattu, ya. Umroh dulu, tahallul selesai, tanggal 8 tarwiyah berangkat niat haji. Wa man ahabba an yuhilla bihajj fal yuhilla, dan barang siapa yang ingin niat dengan haji maka silahkan, ya. Niat haji artinya ada dua, bisa qiron, haji plus umroh tanpa ada tahallul kecuali di akhir, atau haji saja tanpa umroh namanya haji ifrad, ya, kemudian nanti di akhir tahallul, ya. Ini maksud dari lasna na'riful umrata, perkataan Jabir bin Abdillah, kami tidak tahu umroh. Hatta idza atainal baita ma'ahu, sampai ketika kami sudah sampai di Ka'bah, di Baitullah. Istalama rukna faramala salasan wa masya arba'an. Maka beliau menyentuh rukun, menyentuh pojokan, dan ketika sudah ada alif lam, maksudnya pojokan Hajar Aswad, ya. Beliau menyentuh pojokan Hajar Aswad, artinya beliau memulai. Dan cara memulai tawaf ada 3. Yang pertama dengan mencium Hajar Aswad, kemudian yang kedua dengan menyentuh Hajar Aswad dengan tangan, dengan tongkat, atau dengan sesuatu apapun yang bisa sampai ke sana. Dan yang ketiga adalah dengan berisyarat sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Ka'bah, beliau menyentuh Hajar Aswad karena itu memungkinkan pada zaman dahulu, ya. Kemudian beliau lari-lari kecil 3 kali dan berjalan 4 kali. Artinya dalam 7 putaran tersebut dibagi 2. Yang pertama ada jalan cepat 3 putaran dan jalan biasa 4 putaran. Baik.
Dan maksud jalan cepat ini bersama dengan yang disebut al-ittiba. Pundak kanan diperlihatkan. Ya, pundak kanan diperlihatkan. Kata Imam An-Nawawi, ya kita akan membahas sedikit banyak atau ya cukup sampai kajian ini selesai insyaallah berkaitan dengan kalimat Jabir bin Abdullah faramala salasan wa masya arba'an. Nabi itu berjalan cepat 3 putaran dan uh, berjalan biasa 4 putaran. Apa maksudnya dan apa hikmahnya? Ya. Baik, berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwasanya yang dimaksud romal di sini itu bersama dengan al-ittiba, menunjukkan pundak kanan. Ini dibuka. Jadi nanti ihramnya untuk laki-laki pundak kanan dibuka. Ya. Dan beliau mengatakan al-ittiba mulazimun lirramli. Ya. Membuka pundak kanan itu ya harus bersamaan dengan romal. Artinya fahaitsu istahabna romala fakada al-ittiba. Kalau kita mensunahkan ada jalan cepat, ya kita sunahkan juga al-ittiba. Wa haitsu lam nastahibbu hu fakadzalika al-ittiba. Dan kalau kita tidak mengatakan jalan cepat ini sunnah, maka ittiba juga tidak sunnah. Jadi eh, romal di sini harus bersama dengan ittiba bareng-bareng. Jadi ada jalan cepatnya dan ada ittibanya. Baik. Sebelum itu ada penjelasan di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Mekah itu pada tanggal 4 Dzulhijjah, ya, Rabi'atun min Dzulhijjah. Ini adalah waktu sampainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah saat hajian, tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi 5 hari lagi baru wukuf. Ya. Dan disunahkan bagi jamaah haji untuk bisa sampai di Mekah sebelum wukuf di Arafah agar bisa tawaf kudum di sana. Ya. Kemudian romal di sini ada penjelasan. Kita ketika menerjemahkan romal itu artinya adalah jalan cepat. Ya. Dan tidak ada lari. Apa bedanya lari dan jalan cepat? Kalau lari itu ada sebuah kondisi di mana kedua kaki kita tidak menyentuh lantai. Ya, itu disebut dengan lari. Sedangkan kalau jalan cepat, maka ada salah satu dari kaki kita yang terus menyentuh lantai. Tidak pernah ada dua kaki mengambang, tidak ada. Ya, kalau ada dua kaki mengambang dinamakan lari. Kalau tidak ada dua kaki mengambang, maka disebut dengan jalan cepat. Itu bedanya. Yaitu masuk dari romal. Jadi bukan lari tapi jalan cepat. Ya. Baik. Kita akan membaca hikmahnya. Al-aslu fi masyru'iyatil ittiba'i warramali annal musyrikina qalu qabla dukhulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi makkata fi umratil qadiyati sanata sab'in. Ya. Sebab utama yang menyebabkan ada syariat membuka pundak kanan dan lari atau jalan cepat, bahwasanya orang-orang musyrikin ini sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya masuk kota Mekah, ya, di umroh qadha tahun 7 Hijriyah. Ya, sekarang kejadiannya itu di tahun 10, tapi hikmahnya disebutkan oleh para ulama. Awal mulanya itu kejadian ini di tahun 7 Hijriyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umroh qadha. Umroh qadha itu apa? Umroh untuk mengganti umroh yang sebelumnya gagal. Kenapa? Karena ada perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin tidak boleh masuk Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi pulang lagi ke Madinah. Di tahun berikutnya orang-orang kafir Quraisy sudah membolehkan.
maka ada umroh qadha. Nah, di kejadian umroh qadha ini tahun 7 Hijriyah, orang-orang musyrik itu mengatakan innahu yakdumu alaikum godan qaumun qad wahanathum al-humma. Ya. Wahai orang-orang kafir Quraisy ini, besok itu akan datang kepada kita suatu kaum yang mereka itu sudah dilemahkan oleh sebuah penyakit. Ya. Penyakit humma dan disebut dengan humma Yathrib. Ya. Disebut dengan humma Yathrib. Wala qaumin hasyiddah. Ya. Dan mereka menjadi uh, tidak tidak kuat karena penyakit ini sangat ganas sekali, membuat orang lemah gitu. Membuat orang lemah, tidak berdaya, tidak kuat. Yang mana ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi berdoa agar Humma Yathrib ini dipindahkan oleh Nabi dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah lain dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada hikmah bahwasanya kalau kita ada penyakit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan penyakit tersebut dari kita. Ya, kita menerima, saat ini menerima, namun kita juga berdoa agar bisa sembuh. Gitu ya. Baik, karena Nabi pun berdoa agar Humma Yathrib ini dipindahkan. Ya. Tidak ada masalah seperti ini. Misalkan ada wabah, kita berdoa, ya Allah semoga jamaah ini, ya, semoga grup ini, semoga masyarakat di sini terselamatkan dari penyakit ini. Ya, hilangkan penyakit ini dari daerah kami misalkan, atau pindahkan. Maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Ya, dan tidak bertentangan dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan besok akan datang kepada kalian suatu kaum yang sudah dilemahkan oleh penyakit Humma Yathrib. Ya, mereka akan lemah-lemah orangnya. Maka fajala sumimma yalil hijr. Maka orang-orang kafir Quraisy itu duduk di arah Hijr Ismail. Ya. Jadi kalau kita menggambar Ka'bah, ya. Nah, ini setengah lingkarannya gimana ini? Nah, wallahu alam, ini gambarnya seperti ini yang saya bisa ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu ada di daerah kuning sini, ya. Dan di sini ada pojokan Hajar Aswad, dan di sini, di sana ya, di pojokan sana nggak terlihat, itu ada Rukun Yamani. Ya. Orang-orang kafir Quraisy ada di sini, di arahnya Hijr Ismail. Maka wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu an yarmulu thalathata ashwatin wa yamsu ma baina ruknaini. Ya. Maka Nabi perintahkan agar ada jalan cepat, ya, 3 putaran. Namun di 3 putaran tersebut kalau sudah sampai di 2 rukun, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, udah jalan aja. Gitu. Jadi kalau di sini di lintasan merah, maka ini adalah jalan cepat. Di lintasan biru ini jalan biasa, ya, dengan jumlah 3 kali. Ya. Kenapa kok seperti itu? Hanya di bagian yang merah saja jalan cepatnya. Liyarul musyrikina jaladahum, agar orang-orang musyrikin yang ada di daerah kuning ini tadi, ya, yang sedang melihat di daerah kuning, mereka melihat kekuatan orang-orang yang sedang tawaf ini, agar orang-orang musyrik tahu bahwasanya
kaum muslimin itu juga masih kuat gitu, tidak sedang lemah. Faqala al-musyrikun haula'i alladziina za'amtum annal humma qad wahadathum haula'i ajladu min kadza wa kadza. Ya. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy sudah melihat bahwasanya orang-orang muslim ini masih kuat-kuat, ya, masih sehat-sehat, ya, maka mereka mengatakan ini orang-orang yang kalian katakan jadi lemah gara-gara penyakit humma, penyakit ya, wabah ada di Madinah. Enggak, ini lebih kuat daripada ini dan ini. Ya, mungkin lebih kuat daripada siapa dan siapa, atau lebih kuat daripada apa permisalannya. Ya, kalau kita kuat biasanya dimisalkan dengan apa? Ya. Mungkin lebih kuat daripada kuda misalkan. Ya. Kekuatan kuda, horsepower ya. HP. Baik. Ya. Jadi salah satu hal yang penting di dalam diri kita itu adalah menampakkan kekuatan di hadapan orang yang akan menganggap kelemahan kita itu sebagai aib. Ya. Kita tunjukkan bahwasanya diri kita itu adalah orang yang kuat, orang yang sehat. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena menjadi orang yang kuat itu lebih baik daripada terlihat lemah. Gitu. Karena dengan kekuatan seseorang akan lebih bisa menjaga harga dirinya, martabatnya, dan dia seakan-akan tidak butuh kepada orang lain. Ya, tidak butuh kepada orang lain. Bahkan hanya sekedar minta tolong saja, kalau bisa dihindari, itu sesuatu yang sangat bagus di dalam agama ini. Ya. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yakfululi alla yas'alan nasa syai'an." Siapa yang berani menjamin bahwa dia tidak akan pernah meminta-minta kepada siapapun, dan aku jamin baginya surga. Ya. Maka salah seorang sahabat bernama Thauban mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya tidak akan pernah minta-minta kepada siapapun. Ya, fakana la yas'alu ahadan syai'an. Maka Thauban ini termasuk sahabat yang tidak pernah minta bantuan kepada siapapun. Ada juga sahabat yang mengatakan falaqad ra'aitu ba'da ulaikan nafar yasqutu sautu ahadihim. Saya melihat ada sebagian mereka yang jatuh cambuk untuk kudanya atau ontanya, ya, jatuh ke bawah. Fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyahu. Maka dia tidak minta kepada siapapun untuk mengambilkan. Dia ambil sendiri. Ya. Dia ambil sendiri. Dan di dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibnu Taimiyah disebutkan, anna Abu Bakrin kana yasqutu sautu min yadihi fala yaqul li ahadin nawilni iyahu. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah jatuh cambuknya, ya, maka tidak minta kepada siapapun tolong ambilkan itu, ya. Dan beliau mengatakan inna khalili amaroni alla as'alan nasa syai'an, ya. Dan kata Abu Bakar, ya, saya diperintahkan oleh kekasihku yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak meminta kepada siapapun. Baik, intinya ada anjuran di dalam syariat ini bahwa seseorang dianjurkan untuk tetap kuat, ya, tetap terlihat sehat, tidak terlihat lemah, agar dia tidak diremehkan oleh orang lain, namun jangan sampai kepada derajat kesombongan atau sampai derajat ujub dan bangga diri. Ya. Jadi intinya dia tidak butuh kepada siapapun, dia tetap baik kepada siapapun, namun dia juga tidak meremehkan siapapun, ya, tidak merendahkan siapapun, karena al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, ya. Kesombongan itu adalah ketika kita meremehkan orang lain. Siapapun orang yang salah dengan kita, ya, tidak direndahkan apabila ini memungkinkan. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama dengan pemimpinnya orang-orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya,
Ketika beliau nih Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, padahal ini musuh dalam selimutnya Nabi SAW, diminta bajunya untuk mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi kasih. Ya. Diminta anaknya agar Nabi mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, disolatkan. Ketika Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Silahkan Muhammad kamu istighfar untuknya 70 kali atau ndak silahkan Muhammad kamu istighfar atau ndak istighfar. Meskipun kamu istighfar 70 kali untuknya, Allah nggak akan ampuni dia. Apa yang dilakukan Nabi? Aku akan istighfar lebih dari 70 kali. Ya. Untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian beliau juga mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang sebenarnya ketika itu sudah diingatkan oleh Umar. Ya Rasulullah, ini orang munafik. Ya. Dia menampakkan kekufurannya. Ya. Tapi kenapa Anda tetap mensolatkannya? Maka Nabi SAW mengatakan tadi, Allah hanya memberi pilihan kepadaku. Ya. Memberi pilihan kepadaku dan beliau tetap mensolatkan. Akhirnya turun ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Ya. Kamu jangan pernah sholat lagi kepada orang-orang munafik, ya, selama-lamanya. Dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Artinya dari sisi kasih sayangnya Nabi, niat baiknya Nabi itu kepada semua orang, bahkan kepada musuh-musuh beliau, tidak ada niatan untuk membuat mereka celaka. Ya. Tapi beliau ingin agar mereka semua itu masuk dalam agama Islam, menjadi umat yang baik, nanti di akhirat menjadi orang yang bahagia. Baik. Ya. Qala Ibnu Abbas mengatakan walam yamna'hu an ya'murahum an yarmulu al-ashfat kullaha illa al-ibqa alaihim. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabat agar jalan cepatnya ini 7 kali, ya. Kenapa tidak 7 kali? Ya. Kenapa tidak 7 kali? Alasannya karena Nabi SAW berkasih sayang, ya, atau kasihan kepada para sahabatnya kalau sampai kebanyakan. Bisa jadi sudah lemah, sudah lemas karena baru saja perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah 7 harian. Ya. Tentu sesuatu yang cukup berat. Ya. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW ketika akan masuk Mekah di umrah di umrah tahun 7 Hijriah, ya, di umrah qada tersebut, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy akan melihat kalian. Dan bagaimana Nabi tahu ini? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi tahu dari wahyu. Fal yaraukum juldan. Ya, perlihatkanlah kepada mereka bahwa kalian itu orang-orang yang kuat. Ya. Baik. Dan Nabi SAW masuk menyentuh rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, kemudian lari jalan cepat 3 kali, dan ketika sampai di rukun Yamani dan Hajar Aswad beliau berjalan. Ya. Intinya bahwasanya ketika Nabi SAW tidak dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, wa taghayyabu min Quraisyin masyau, ya, tsumma yattali'una 'alaihim yarmulun. Ini kalau orang-orang kafir Quraisynya sudah tidak melihat, beliau berjalan. Kalau orang-orang kafir Quraisynya melihat, beliau berjalan cepat. Ya. Dan Imam Asy-Syaukani kenapa kok ada ittiba ketika romel seperti ini? Kenapa tadi Imam Nawawi juga mengatakan ada romel ya ada ittiba gitu. Kata Asy-Syaukani, annahu yu'inu ala Isra'il masih. Karena kalau dibuka satu ini akan membuat seseorang mudah untuk berjalan lebih cepat karena ada gerakan tangannya pasti. Ya. Kemudian kenapa sekarang masih ada romal dan ittiba tersebut padahal orang-orang kafir Quraisy sudah enggak melihat kita?
Para ulama mengatakan innal hikmata fi baqa'i masyru'iyyatihi ba'da zawalil illah. Hikmah dari terus adanya hal ini padahal ilahnya sudah tidak ada adalah tadzakkuru ma an'amallahu ta'ala bihi 'alal muslimin minal izzi wal kathrati ba'dal qillati wal quwwati ba'dad dha'fi. Ya. Yang pertama adalah satu hikmahnya. Ya. Yang pertama mengingat nikmat Allah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melakukan jalan cepat, melakukan ittiba, yang diingat adalah ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menganugerahkan satu kemuliaan. Ya. Jadi orang-orang muslim menjadi orang mulia, menjadi orang yang kuat, yang dulunya lemah gitu ya. Kemudian menjadi banyak yang dulunya sedikit. Ya. Diingat dulu kita tidak bisa gitu. Dulu zaman Nabi di Mekah jumlahnya sedikit, tapi sekarang sudah sangat banyak sekali. Diingat nikmat ini. Allah telah memperbanyak kaum muslimin. Kemudian telah menganugerahkan kekuatan. Allah anugerahkan kekuatan kepada kaum muslimin setelah dulunya itu lemah. Fayakunu dzalika ba'itsan 'alal inqiyad. Sehingga dengan seperti ini seseorang akan lebih mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasulu bihi ta'zimul awwalin. Kemudian kita juga akan bisa menghormati para pendahulu. Ya. Para sahabat dulu melakukan sesuatu yang susah, kita bisa menghormati. Oh, ini kenapa kok mereka diridhoi oleh Allah? Bagaimana perjuangannya, bagaimana kesusahannya. Ya. Lima kanu alaihi min ihtimalil masyaki fi imtithali amrillahi ta'ala. Yaitu kesusahan para sahabat dulu untuk melaksanakan syariat Allah. Artinya tidak mudah, susah, berat. Wal mubadarah alaihi, tapi meskipun seperti itu mereka bersegera. Ya, bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa badlul anfasi fihi, dan mereka mengorbankan beberapa hal yang mungkin berharga bagi mereka. Pasti biayanya banyak, pasti mereka mengalahkan kenyamanan hidupnya. Karena yang namanya safar ya memang qit'atun minal azab, bagian dari kesusahan. Baik, ini beberapa hikmahnya. Mengingat nikmat Allah agar kita lebih mudah untuk taat, agar kita menghormati para pendahulu, ya. Agar lebih mudah taat. Ya. Nah, intinya diingat-ingat bahwasanya ada sejarahnya. Kemudian qala al-hafidhu fil fathi, ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari, inna Umar kana hamma bitarkir ramal fit tawafi. Dulu Umar itu pengen untuk tidak usah ada ramal lagi di tawaf. Udah jalan aja biasa. Li'annahu arafa sababuhu, karena Umar tahu sebabnya. Waqad inqadda, dan sebabnya itu sudah hilang. Tidak ada orang-orang musyrik lagi melihat. Faham an yatrukahu, dan Umar pun pengen untuk meninggalkan sunnah ini. Lifaqdi sababihi, karena sebabnya sudah tidak ada. Tsumma raja'a an dzalika, tapi ternyata setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang, ya, beliau balik lagi, udahlah kita lebih baik mengamalkan ini. Gitu. Lihtimali an takuna lahu hikmatun mattala'a 'alaiha, karena bisa jadi di situ ada hikmah yang lain yang tidak diketahui oleh Umar. Ya, mungkin ada hikmahnya, kita tahu seperti ini, hikmahnya ini biar menunjukkan orang-orang muslimin kuat, sehat gitu. Sekarang kan tidak perlu, Ustaz. Ya. Kata Umar, bisa jadi ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya. Jadi ketika kita belajar agama itu bukan hanya sekedar memuaskan rasa ingin tahu hikmahnya apa, kenapa kok disyariatkan seperti ini. Karena ada saja hikmah yang bisa jadi kita tidak tahu.
Ini kata Umar. Lihtimali an takuna lahu hikmatun ma tala'a 'alaiha. Bisa jadi ada hikmah yang tidak diketahui. Fara'al ittiba'a aula min tariqil makna. Sehingga hanya menjadi pengikut dari syariat itu lebih utama daripada jalan mengetahui makna yang terkandung di dalamnya atau sebab yang menjadikan hal tersebut disyariatkan. Wa aidan inna fa'ila dzalika idza fa'alahu ya tadzakkara sababal ba'itsa 'ala dzalika. Begitu juga apabila orang yang romal jalan cepat ini mengingat-ingat sebabnya, ya, maka dia akan tadzakkar nikmatallahi ala i'zazil muslimina wa ahlihi. Dia akan mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah dari orang-orang lemah, dari orang-orang yang sedikit, dari orang-orang yang tertindas menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang banyak dan menjadi orang-orang yang mulia. Ya, kalau diingat-ingat ini akan menjadikan kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin percaya diri, semakin berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Baik, kalimat terakhir dari Umar, malana warramal innama kunna ra'ayna bihil musyrikin waqad ahlakahumullah thumma qala syai'un sana'ahun nabi fala nuhibbu an natrukahu. Ya. Kata Umar bin Khattab, beliau berbicara sendiri, apa kita dengan romal? Tidak ada apa-apanya. Yang dulu itu romal hanya atau jalan cepat itu hanya disyariatkan ketika orang-orang musyrikin melihat kita dan menganggap kita lemah kok gitu. Dan orang-orang musyrik sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa urusan kita dengan jalan cepat ini? Maka beliau mengatakan lagi, syai'un sana'ahun nabi. Ini adalah perbuatan nabi, fala nuhibbu an natrukahu. Kita tidak ingin untuk meninggalkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Jadi itu semangat para sahabat untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semangat para sahabat untuk menjadi orang yang tetap terlihat kuat, tetap terlihat sehat, tetap terlihat mulia, tidak menampakkan kelemahan kepada orang lain. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini hikmah yang bisa kita petik dari ramal dan ittiba ketika tawaf. Semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menampakkan diri sebagai orang yang kuat, orang yang sehat, tidak terlihat lemah ya, tidak terlihat malas, namun menjadi orang yang kuat ya, cakap, sehat ya, dan produktif. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.